Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sita Anggraini, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan ilmu Islam untuk ekonomi, atau bisa disebut dengan an Islamic approach to economy. Selanjutnya ada sejarah dan metode ilmu ekonomi. Yang pertama ada pemikiran ekonomi pada awal atau permulaan. Orang-orang itu selalu berpikir bahwa mereka itu hanya memperhatikan masalah perekonomian mereka, seperti kemiskinan, kekayaan, uang, perdagangan, pajak, dan campur tangan penguasa. Dan mereka itu tidak pernah sekalipun berpikir kalau mereka itu hanya berproses sebagai penonton yang tertarik untuk memberikan analisis positif yang terlepas dari kenyataan yang mereka amati. Yang kedua, ada ekonomi klasik. Ekonomi ini berasal dari kekayaan bangsa Adam Smith, diterbitkan dalam L89 AH-1776 AC. Dengan tepat telah dikreditkan dengan mengantarkan era baru ke bidang ekonomi selanjutnya. Dan Smith masih berbagi banyak karakteristik dari periode sebelumnya. Ekonomi terpisah dari sistem moralitas. Inti dari ekonominya ini ialah teori dinilai yang dianggap kerja sebagai esensi dan diterapkan pada modal. Hal ini ditimbulkan masalah serius yang harus dihadapi oleh Ricardo, arsitek kedua dari ekonomi klasik di panjang hidupnya, hanya untuk menyimpulkan bahwa nilai relatif dipengaruhi tidak hanya oleh tenaga kerja, tetapi juga dengan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang mereka kerja. Selanjutnya ada neoklasi ekonomi. Nah, teori ini kemampuannya untuk memastikan apa yang ada dan juga seharusnya. Wawasan analisis neoklasik ekonomi harus menawarkan terkait dengan dunia imajiner bersaing sempurna dan pengetahuan sempurna, di mana teknis analisis marginalis menunjukkan maksimalitas atau utilitas atau output dan juga solusi dari masalah ekonomi sentral seperti yang dipahami olehnya, yaitu dengan alokasi sumber daya yang langka. Baik, waktu maupun ruang tidak menunggu analisis ini, apalagi tentang keragaman dalam budaya dan tradisi dan ciri-ciri yang membedakan satu zaman sejarah dengan yang lain. Semua ini tidak relevan dan tidak universal kategori dan ditangani oleh sistem itu sendiri. Yang selanjutnya ada teori Keynes. Nah, teori Keynes ini umumnya menawarkan seperangkat alat yang sama sekali baru dan memisahkan diri dari tradisi analisis marginalisasi dengan menggunakan kategori-kategori seperti permintaan agregat, penawaran agregat, tabungan, investasi, dan volume pekerjaan serta pendapatan nasional. Nah, metode ini sendiri memiliki afinitas dengan eksistisianisme sebagai kenyataan sulit untuk menganggap metodologi yang pasti untuk case ini sendiri. Nah, dia pragmatis, kadang-kadang juga menggunakan dedukasi seperti sebagian besar dipadu oleh kebenaran empiris dan perasaan tentang apa yang mereka inginkan sendiri. Yang selanjutnya ada kontemporer pemandangan. Ekonomi ini tidak sama sekali dengan teori Keynes, meskipun neoklasisme. Selanjutnya kontemporer pemandangan. Ekonomi ini tidak sama sekali dengan seperti teori Keynes, meskipun neoklasisme memang menegaskan kembali dirinya untuk menafsirkan ulang teori Keynes dan memasukkan variabel ke dalam modelnya, dan tidak pernah dibayangkan oleh penafsirnya itu sendiri dan akan sengaja ditinggalkan. Two careers of economy charging deeds and something to man instead into in economy. Life and his ability to manage is all for good and bad.
One can love sight of the complex reality only to his fear, but I don't have to be able to grab content universities and long term. The suite of economics differs of not like values and studies. Selanjutnya ada sifat dan isi dari ekonomi Islam. Tradisi Islam dalam ekonomi. Pemikiran ekonomi dalam tradisi Islam selalu diihlami atau ditunjukkan moral. Ini mengikuti dari pemerintah Islam yang jelas yang menetapkan tujuan sosial dan norma-normanya, perilaku individu yang relevan, dan kehidupan ekonomi manusia. The Quran is myself the definitions framework for the organization of man's economy. Adapun 3 komponen ekonomi Islam. Itu yang pertama, membutuhkan penyelidik ke ujung dan nilai-nilai yang di ujung oleh Islam relevan dan dalam ekonomi dan melibatkan tujuan kebijakan sosial serta aturan perilaku dan norma-norma yang berlaku pada individu. Yang kedua, ada komponen kedua berkaitan dengan analisa perilaku manusia, berhubungan dengan sosial, proses dan institusi, dan berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumen, kekayaan yang menaruh kebutuhan, menyediakan kenyamanan, dan kontribusi untuk kemajuan. Yang ketiga, ada komponen yang menyediakan tentang berbagai pengubah apa yang akan menjadi yang seharusnya. Menjadi ini dapat dilakukan dengan secara 2 tahap. Selanjutnya ada kemajuan ekonomi Islam. Dalam kemajuan ini diperlukan perhatian ulama Islam dan kehidupan ekonomi manusia yang selalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi dan pertumbuhan dan kebebasan dalam urutan prioritas itu tergantung pada keberadaan di mana seseorang pemikir tertentu menulis tentang masalah itu. Selanjutnya ada ekonomi modern. Di sisi lain berfokus terutama pada efisiensi dan pertumbuhan, masalah keadilan dan pemenuhan kebutuhan yang dipaksakan kepadanya itu sendiri oleh krisis ekonomi atau serangan dari pihak radikal. Yang serangan otoritas umumnya merespon untuk memuji kebebasan sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Adapun agen ekonomi tertentu berperilaku di bawah pengaruh tujuan dan nilai-nilai Islam, dan apa saja yang menjadi tatanan yang dihasilkan. Sebagai besar, analisis melanjutkan untuk membahas peran perbankan dan perlengkapan di negara Islam untuk sampai pada urutan yang diinginkan. Selanjutnya ada pelaku konsumen. Pelaku ini pantang dari barang konsumsi yang dilarang seperti babi, anggur, dan lain-lain, sehingga tidak ada pemerintahan pasar dan tidak ada sumber daya yang dialokasikan untuk memproduksi mereka, atau mengabaikan demi kesederhanaan permintaan konsumsi atau konsumen dari orang muslim. Yang kedua ada modernisasi dalam konsumsi sehingga menghindari pemborosan dalam penurunan permintaan barang yang mewah. Negara dipertimbangkan untuk memastikan barang produksi dan mencegah produk sumber daya yang dibelanjakan untuk barang-barang mewah atau berlebihan. Kondisi masyarakat tentu mungkin tidak memungkinkan. Selanjutnya ada perilaku konsumen berotoritasasi atau fungsi kesejahteraan yang mencangkup kesejahteraan dalam kehidupan mereka itu sendiri, serta kematianlah yang menyingkirkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain.